tutorial PPDB Provinsi Banten tahun pelajaran 2024-2025, yaitu yang terbaru 2024 ya. Oke, di sini di halaman pertama itu akan keluar dua pilihan, pilih sekolah SMA atau SMK ya. Di SMA itu terdapat beberapa jalur pendaftaran. Ada zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi akademik, dan jalur prestasi non akademik. Untuk di SMK itu hanya ada satu jalur, yaitu jalur umum ya, berbeda dengan SMA. Tidak ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi akademik, dan prestasi non akademik. Ini semuanya hanya ada satu, yaitu jalur umum untuk SMK. Klik jalur umum. Kemudian akan tampil seperti ini, ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, daya tampung, daftar, seleksi, statistik, lapor diri ya. Untuk mendaftar bisa diklik daftar lewat sini ataupun mengklik di sini mengisi formulir ya. Kalau untuk di sini itu tidak perlu juga kalian mengisi atau mengklik satu persatu di sini, unggah berkas ya, calon peserta didik dan memilih sekolah. Jadi nanti ketika klik ini nanti otomatis mengisi yang ketiga ini ya. Jadi hanya cukup satu kali. Ini juga daftar, nanti juga ini sama saja dengan mengklik mengisi formulir. Kemudian seleksi. Seleksi ini untuk melihat ketika semua proses pendaftaran, verifikasi oleh admin, kemudian tes oleh sekolah, ini bisa dicek hasil seleksinya di sini ya, yaitu melihat pengumuman kelulusan. Kemudian setelah misalkan dinyatakan lulus ya, itu bisa melakukan lapor diri, yaitu di sini ya. Jangan sampai tertinggal ya. Jadi ini lapor diri itu dianggap seperti halnya daftar ulang ya, atau disebut lapor diri kalau sudah dinyatakan lulus. Kemudian kita pilih yang pertama, mengklik formulir, mengisi formulir daftar, klik. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman ini ya. Ada pendaftar online, ada cetak ulang pendaftar online. Nah, kalau pendaftar online itu belum pernah sama sekali mendaftar. Kalau cetak ulang pendaftar online itu sudah melakukan pendaftaran tetapi lupa mencetak bukti daftarnya, bisa dicek di sini ya, dicetak ulang, cek ulang pendaftaran online ya, bisa dicetak di sini ya, karena kita akan mendaftar belum sama sekali. Yang pertama yaitu memasukkan nomor NISN ya, atau nomor induk siswa nasional ya. Sebagai contoh saya masukkan. Kemudian yang kedua, memilih sekolah asal ya. Di sini ada dalam provinsi, ada luar provinsi ya. Ini yang dimaksud di sini, ini adalah letak sekolahnya ya. Letak sekolah SMP atau MTS nya itu, atau PKBM-nya itu ada di dalam provinsi Banten atau di luar provinsi Banten ya. Bukan berarti ini adalah alamat tempat tinggal ya. Di sini yang dimaksudkan adalah alamat sekolah. Kita pilih, karena saya di dalam provinsi, saya pilih dalam provinsi. Kemudian jenis lulusan ya. Jenis lulusan ini ada dua, pilihnya reguler atau paket A, B, atau SLB atau lainnya, atau lain-lain. Nah, di sini reguler itu untuk siswa yang lulusan MTS ataupun SMP. Kemudian untuk paket itu yang lulusan PKBM ataupun yang bersekolah di SLB. Kemudian karena saya sekolah di SMP, saya klik reguler. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian tahun lulus ya, kita pilih. Nah, tahun lulusnya itu
bisa kalian lihat di surat kelulusan ataupun ijazah bagi yang sudah memiliki, ya. Ataupun kalau misalkan tahun lulus ini tahun sekarang berarti tahun 2024, ini tahun 2024 ya. Kemudian kode keamanan. Kode keamanan itu bila mana di sini kurang jelas itu bisa kita klik muat ulang ya di sini ya. Klik muat ulang. Oke. Nah, nanti itu bisa dituliskan di bawahnya ya, sesuai dengan gambar ini. 25. Oke. Nah, untuk dirasa sudah sesuai ya, nomor NISN sesuai dengan surat kelulusan ya, kemudian asal sekolah sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, Mas. Maka bisa klik lanjutkan ya. Klik lanjutkan. Nah, nanti akan keluar ya. Nah, nanti akan keluar secara otomatis ya, yaitu keluar sekolahnya di mana ya, terus namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya, kemudian alamatnya ya, kemudian semuanya sudah masuk di sini karena itu tadi memilihnya dalam provinsi. Kalau luar provinsi itu semuanya mengisi manual ya, karena datanya itu tidak masuk di database Banten. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan ada perbedaan ya dari nama, tempat lahir, tanggal lahir ya, itu bisa atau menghubunginya operator di sekolah SMP atau MTS-nya ya, yang bisa memperbaiki data ini ya. Oke, selanjutnya mengisi alamat. Untuk alamat, jika alamatnya baru atau sudah pindah itu bisa dirubah ya. Kemudian masukkan data tambahan ya. Data tambahan ini nomor HP WA aktif ya. Ini harus dimasukkan nomor WA-nya yang aktif ya. Jadi bila mana sekolah ingin menghubungi siswanya, jadi misalkan ada salah menginput nilai raport, mengupload berkas-berkas, itu sekolah akan lebih mudah untuk melakukan pemanggilan ya. Pemanggilan melalui nomor WA aktif ya. Oke, kita contohkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian nama orang tua ya. Nah, ini hanya contoh nomor NIK bila tidak sesuai ya. Ini nomor NIK itu nomor NIK siswanya ya, bukan orang tuanya. Nah, ini disesuaikan dengan kartu keluarganya, bisa dilihat pada kolom NIK ya, di barisan nama siswanya. Kemudian peserta jenis prestasi ya. Ada prestasi akademik ya di sini. Jika memiliki prestasi ya yang bisa dibuktikan melalui sertifikat ya, ini bisa dipilih ya. Kalau misalkan tidak memiliki sertifikat atau prestasi akademik, itu bisa memilih tidak memiliki prestasi. Kemudian bidang nama kejuaraan prestasi ya. Ini kalau misalkan ada ya, bidangnya apa ya, misalkan tes juara 1 tingkat nasional ya, matematika gitu ya, itu bisa ditulis di sini bidangnya matematika ya. Kemudian karena di sini tidak ada prestasi, itu diisi tanda hubung atau strip. Kemudian status siswa afirmasi atau ABK ya. Status afirmasi itu siswa mohon maaf yang kurang mampu, atau ABK itu yaitu siswa yang
berkebutuhan khusus ya. Di sini ada pilihannya ya. Siswa afirmasi, apakah siswa yang berkebutuhan khusus ya. Jika bisa melampirkan berkas-berkasnya itu bisa dipilih ya. Misalkan siswa afirmasi berarti bisa melampirkan kartu KIP, PKH ya, ataupun lainnya. Kemudian bukan siswa afirmasi ya, jika tidak memiliki surat KIP atau PKH atau semacam bantuan apapun. Oke, karena bukan, kita klik bukan afirmasi dan bukan ABK ya. Kalau berkebutuhan khusus ya itu bisa diklik ya, kemudian bukan siswa afirmasi. Kemudian nilai raport ya. Di sini ada nilai raport ya. Itu nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 9 ya. Ini berbeda dengan pendaftaran di tahun 2023. Dulu itu hanya sampai semester 1 kelas 9. Kalau sekarang sampai semester 2 di kelas 9 ya. Ini yang dimasukkan nilai pengetahuannya saja ya, bila mana ada nilai keterampilan ya. Kita masukkan sebagai contoh saja. Ya, ini contoh untuk kalian bisa diinputkan sesuai dengan nilai rapotnya ya. Dicek kembali penginputannya, dipastikan sesuai ya. Harus sesuai dengan rapotnya ya. Di semester 1 yaitu ya, ini kita kelas 7 semester 1, masukin dulu pelajarannya. Oke, ini contoh saja ya. Oke ya, di pelajarannya ini tadi ada pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK atau Penjas, prakarya atau informatika ya. Ini yang dimasukkan biasanya ini adalah biasanya pelajaran mulok ya. Bisa gimana sekolahnya saja ya, di rapotnya ada yang hanya ada prakarya dan hanya informatika ya. Ini diinputkan salah satu saja kalau bila mana ada dua-duanya. Oke, kemudian setelah selesai semua ya, dicek lagi kembali, teliti dengan rapotnya semester 1 sampai semester 6 ya. Di sini ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Semester 1 yaitu kelas 7 semester 1, yang disebut semester 2 itu kelas 7 semester 2, yang disebut semester 3 itu kelas 8 semester 1, yang disebut semester 4 itu kelas 8 semester 2, yang disebut semester 5 itu kelas 9 semester 1, yang disebut semester 6 yaitu kelas 9 semester 2 ya. Dirasa sudah sesuai semua, klik lanjutkan. Nah, di sini
ada yang terlewat, bila mana tidak bisa melanjutkan, di sini ada perhatiannya ya, atau notifikasi, yaitu kecamatan harus diisi ya. Nah, kita pilih kecamatannya harus diisi. Nah, saya contoh saja ya. Destanya juga dipilih. Nah, oke, kalau sudah semua dilanjutkan. Nah, selanjutnya ya, ini mengupload berkas-berkas ya. Yang pertama yaitu kartu keluarga, bisa menggunakan PDF ataupun foto ya. Maksimal ukurannya 1 MB ya. Kalau sekarang itu menggunakan HP, kalau di potret itu karena pixelnya besar, itu pengaturan kameranya bisa dilihat ya. Rasionya biasanya kalau pengen kecil itu menggunakan rasio 1.21 ya, supaya bisa terupload di sini ya. Kartu keluarga dipastikan fotonya jelas dan terbaca ya, jangan sampai asal upload ya, supaya admin bisa mudah ya, atau tidak lama untuk verifikasi hasil uploadannya. Ada kartu keluarga ya, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah yang diupload yang ketiga ya. Bila mana tidak ada ijazah atau belum turun, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus ya, yaitu sebagai pengganti ijazah selama belum diterbitkannya ijazah. Kemudian menguploadkan dokumen foto atau PDF nilai raport semester 1 ya. Bila mana misalkan beberapa halaman itu difotonya bisa dalam berdampingan ya. Jadi berdampingan itu 2 lembar ya, selembar ini sebelah sini, selembar sebelah sini. Jadi difotonya bisa bareng dalam waktu bersamaan. Jadi bisa dalam satu foto. Yang penting gambarnya terbaca dan jelas. Kemudian semester 2 diupload sampai semester 6, yaitu kelas 9 semester 2. Kemudian setelah itu mengupload pas foto ukuran 3x4 ya, yaitu yang penting ukuran backgroundnya itu berwarna merah ya. Kalau untuk online ukuran 3x4 itu bisa saja ukuran 4x6 juga terbaca, karena ini bentuknya digital ya. Ini yang penting ukurannya filenya 1 MB, kemudian backgroundnya warna merah ya, menggunakan seragam sekolah ya yang rapi. Rambutnya dipotong kalau misalkan gondrong ya, supaya fotonya terlihat rapi ya. Dan selanjutnya klik selanjutnya jika sudah mengupload ya. Kita contohkan, saya hanya contoh saja mengupload foto-foto yang ada di sini aja. Ini ukurannya cukup ya. Oke. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini untuk kalian diupload sesuai dengan berkasnya ya. Karena di sini kita hanya mencontohkan tutorial. Diupload sesuai dengan judulnya, jangan sampai salah ya. Salah, misalkan ini judulnya kelas 9 semester 2 yang diupload semester di sini kelasnya kelas 9 semester 1 yang diupload malah semester 2 ya. Ini harus sesuai dengan apa yang ditanyakan di kolom ini ya.
Oke, selanjutnya klik kalau sudah semuanya, ya kita cek lagi. Oke, kalau sudah semuanya, klik lanjutkan. Nah, di sini nanti akan keluar pilih sekolah, ya. Di dalam SMK itu bisa memilih dua jurusan, ya, bukan dua sekolah, tapi dua jurusan atau dua konsentrasi keahlian, ya. Yang pertama kita klik pilih tambah dulu. Kemudian kita pilih ini nih, di semua kota kabupaten kita pilih, ya. Kita cari Kabupaten Tangerang. Ya. Ini kenapa disarankan ini? Takutnya ketika kalian mengetik SMK Negeri 8 ini yang keluarnya banyak, ya. Yang keluarnya SMK 8 itu banyak, ya. Ada SMK 8 Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Kota Tangerang, SMK 8 Kota Tangerang Selatan, ya. Ini hati-hati dalam memilih sekolah ini, ya. Jangan sampai salah memilih sekolah, ya. Karena itu harus melakukan cabut berkas, ya, ke sekolah yang salah tersebut, ya, salah pendaftaran, karena tidak bisa melakukan pendaftaran kembali jika sudah melakukan pendaftaran, ya. Ini maka disarankannya yang pertama kita pilih ini dulu nih, pilih kabupatennya dulu, pilih Kabupaten Tangerang, ya, cari SMK 8 Kabupaten Tangerang, ya, dicek nama sekolahnya dan alamatnya. Oh, sudah sesuai, klik. Nah, kemudian pilih jurusan, ya. Di SMK 8 itu ada jurusan akuntansi, kemudian manajemen perkantoran, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, kemudian teknik sepeda motor, ya. Ini yang pertama, ini adalah pilihan utama, ya, yaitu pilihan ke-1, ya, yaitu pilihan utama aja, ya. Ini pilihan jurusan utama, ya. Untuk pilihan kedua nanti kita pilih utama dulu. Misalkan saya mau mendaftar di jurusan teknik sepeda motor, ya. Ini sebagai contoh, ini bisa sesuai keinginan kalian, ingin mendaftarkan di konsentrasi keahlian mana atau jurusan mana, ya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah ini baru terpilih satu peminatan atau satu jurusan, ya. Ini bisa kalian menambahkan satu lagi, ya, selama itu masih dalam satu sekolah. Oke, kita pilih jurusan utama teknik sepeda motor, pilih lagi. Pilihan yang kedua kita pilih lagi Kabupaten Tangerang, kemudian pilih SMK 8 lagi. Nah, ini jurusan utama tadi sudah dipilih, yaitu teknik sepeda motor, itu tidak bisa dipilih lagi, ya. Jadi pilihan yang lain itu ada akuntansi, manajemen perkantoran, teknik instalasi listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, ya. Ini yang dimaksudkan pilihan ke-1 dan pilihan kedua. Misalkan itu kalian dites di pilihan ke-1, ya. Misalkan tidak lolos di pilihan utama, ya, pilihan ke-1. Nah, nanti kalian akan diseleksi lagi, ya, nilainya dirankingkan lagi di jurusan yang kedua, ya. Bila mana di jurusan kedua tersebut masih belum memenuhi kuota, ya. Kalau misalkan sudah penuh, ya tidak bisa, tidak masuk lagi dalam perankingan. Itu pilihan kedua, itu mencari yang kuotanya kira-kira masih kosong, gitu, ya. Ataupun keinginan yang kedua itu bisa kalian dipilih. Misalkan saya akan milih keduanya, yaitu jurusan teknik komputer jaringan. Jadi kalau misalkan saya nggak diterima
mudah-mudahan saya masuk seleksi di TKJ ya, teknik komputer jaringan. Kalau sudah selesai, klik simpan. Oke, selanjutnya kalau sudah dipilih dua pilihan jurusan tersebut, pilihan utama yaitu teknik sepeda motor, pilihan kedua yaitu teknik komputer dan jaringan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah ini kita cek ulang ya. Cek ulang pilihan ke-1 jurusan apa, pilihan kedua nama NSN sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya, nilai, terutama nilai ini cek kembali, cek sampai kelas 9 semester 2 ya. Kemudian ini berkas bisa diklik, dicek ya, ini bisa keluar ya. Ini bisa dicek nih satu-satu ya. Kalau sudah sesuai semua ya, sudah dicek semua, itu bisa klik yang kotak kecil ini, setuju dengan persyaratan di atas ya. Kalau misalkan ada yang salah atau keliru ya dalam pengisian nilai ataupun upload berkas, ini bisa klik sebelumnya ya, karena masih bisa dirubah selama belum menyetujui dengan menyetujui dengan persyaratan di atas ini ya. Jadi kalau misalkan belum checklist ini, terus lanjutkan, ini masih bisa dirubah ya. Oke, karena di sini sudah sesuai ya, saya klik checklist, kemudian lanjutkan. Oke, nah setelah ini pendaftaran sudah selesai ya. Kemudian jangan lupa cetak bukti ajuan pendaftar ya. Kemudian cetak, klik ini ya. Ini ada di sini nanti untuk nama peserta dan kode verifikasi ada di sini, cetak bukti ajuan, klik ya. Nah, ini nanti ada muncul di sini ya, ini kode verifikasinya ada, terus kemudian nama, ini semuanya sudah muncul di sini ya. Ini bisa kalian print ya. Bisa disimpan dalam bentuk PDF ya, ataupun langsung print ya. Kalau misalkan tidak ada printernya, bisa disimpan melalui PDF terlebih dahulu dengan ukuran kertas legal. Oke, kembali dulu, kita ulang, cetak bukti. Nah, legal bisa dalam bentuk legal. Kalau enggak, dipilihnya ini default ya, biar bawaannya. Kalau sudah selesai, ini save ya, disimpan sesuai dengan ini, saya misalkan di desktop ya. Disimpan di desktop supaya gampang ya. Oke, ini sudah tersimpan. Bila mana ini kalian sudah tadi lupa gitu ya, mencetak bukti ajuan pendaftar gitu ya, lupa ini ya, kalian itu misalkan langsung klik tutup aja. Nah, kalau sudah seperti ini kan kalian tidak bisa lagi mendaftar ya. Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran dan tadi lupa mencetak, ini bisa pilih menu ini nih, cetak ulang pendaftaran online, klik. Nah, silahkan masukkan nomor NSN ya, dimasukkan nomor NSN kalian, nomor NSN 00
2728 tidak apa ya, 278 8001 ya. Kemudian klik cari siswa. Nah, ini bisa melakukan cetak lagi ya. Cetaknya klik ini. Dan juga bisa melakukan cek verifikasi berkas. Nah, kalau misalkan sudah diverifikasi, nanti ini statusnya sudah verifikasi ya. Karena ini belum diverifikasi, makanya tulisannya proses verifikasi ya. Di sini kalian setelah daftar bisa langsung ngecek ya tiap harinya apakah sudah diverifikasi atau belum. Oke, selanjutnya kalau tadi lupa cetak, bisa klik ini nih, yang merah, yang warna merah, yang warna hijau. Masukkan tanggal lahir ya. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir kalian. Sini 19 Maret 2009. Pilih tahunnya dulu, 2009. Bulannya tadi bulan Maret, tanggal berapa nih? Tanggal 19. Nih, 19. Nah, ini kemudian ada lagi kode keamanan ya. Kalau misalkan kurang jelas, klik muat ulang. Kemudian masukkan 32. Nah, tak bukti. Nah, ini akan keluar kembali ya. Ini akan keluar kembali yang bukti pendaftaran ya. Oke, tinggal di save dan di print. Nah, kemudian kalau untuk ini untuk biodata ya. Jadi biodata pendaftar ya. Jadi untuk ngupload yang halaman tadi ya. Apakah sudah diverifikasi atau belum? Nah, ini adalah bukti sudah verifikasi atau belum. Oke, setelah ini sudah melakukan pendaftaran, kalian tinggal mengikuti tes dari sekolah ya, tes minat bakat. Setelah melakukan tes baru bisa mengecek pengumuman ya di menu seleksi ini ya, seleksi, kemudian pilih sekolah ya, pilih Kabupaten Tangerang, pilih sekolahnya. Nah, nanti ini akan keluar pengumumannya di sini ya. Tinggal kalian pilih jurusannya di sini, jurusan apa ya. Itu sesuai jurusan yang kalian pilih ya. Sudah dicek. Oke, mungkin setelah misalkan dinyatakan lulus ya, jangan lupa ya, itu kalian melakukan lapor diri ya. Ini jangan sampai tidak melakukan lapor diri, karena kalau misalkan tidak melakukan lapor diri itu dianggapnya mengundurkan diri. Oke, cukup sekian tutorial untuk pendaftaran PPDB Provinsi Banten, wilayah Provinsi Banten pada tahun 2024 ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.